Raka? Raka? Hihihi, Raka. Halo Ce, selamat datang di tongkrongan Doichivers. Apa kabar kalian? Sehat kan Ce? Oke, sebelum aku mulai seperti biasa, aku mau menghimbau kepada kalian semua, buat kalian yang baru bergabung di channel ini dan ingin menjadi salah satu dari warga Doichi Universe juga, kalian bisa langsung registrasi aja di bawah gratis dengan cara mengklik tombol subscribe. Dan kalau kalian punya cerita pengalaman horor yang pengen kalian bagikan, kalian bisa langsung kirim aja ke email di bawah sini. Oke? Kirim aja Ce, supaya cerita kalian bisa aku bacakan dan ceritakan seperti ceritakan kita di video kali ini. Oke? Sini guys, kalian semua berkumpul, duduk yang rapi, karena kali ini aku mau cerita sama kalian tentang pengalaman horor yang dialami oleh kance kita pada saat dulu dia masih mengikuti kegiatan pondok pesantren. Dia ini pada awalnya adalah orang yang sangat amat skeptis dengan dunia gaib. Sampai akhirnya ketika dia mengalami sendiri kejadian horor ini, disinilah dia baru percaya dengan dunia gaib, percaya dengan makhluk halus. Nah, terus apa yang membuat dia akhirnya percaya dengan dunia gaib? Karena ternyata waktu itu dia melihat ada sosok yang menyerupai diri dia sendiri. Nah, selain dia sendiri yang melihat diri dia sendiri, teman-temannya tuh juga pernah melihat sosok itu menyerupai diri dia. So yaudah Ce, kalau kalian mau tahu gimana cerita lengkapnya, stay tune, jangan kemana-mana, kita langsung aja mulai ke videonya. Let's go. Oke Ce, jadi cerita ini dialami sama kance kita yang bernama Raka. Halo Raka. Jadi ceritanya gini Ce, waktu itu di tahun 2008, udah lama kan, dia ini baru mau masuk SMA. Terus dia bilanglah sama orang tuanya kalau dia mau masuk sekolah negeri, kalaupun nggak bisa masuk swasta. Ya taulah dulu Ce, kalau masuk negeri kan agak susah gitu ya, harus tes segala macem lah gitu. Tapi karena dia sadar kalau dia tuh nggak pinter-pinter amat, jadi kayak ya udahlah, kalau emang nggak bisa masuk negeri, swasta jadilah gitu. Nah, tapi orang tuanya Raka itu kurang setuju. Mereka maunya Raka ini masuk ke pondok pesantren karena mereka tuh pengen Raka itu bisa dapet didikan yang lebih baik gitu di sekolah. Ya bisa dibilang pada saat SMP Raka ini agak nakal lah gitu, agak bebel gitulah anaknya. Makanya orang tuanya pengen dia masuk pesantren aja lah, kamu lah, biar kamu tuh nggak bandel, nggak nakal gitu, biar kelakuannya berubah gitu. Ya udah Ce, singkat cerita akhirnya Raka pun sudah masuk ke salah satu pondok pesantren yang ada di daerah Jawa Timur. Nah ternyata Ce, di pondok pesantren itu mereka ini punya dua jenis gedung. Ada gedung lama sama gedung baru. Kalau gedung lama ini sudah lama berdirinya, dari tahun 1990. Berarti kalau dari 90 ke 2008 udah sekitar 10 tahun kan ya pada saat itu ya. Udah lama banget ya berarti ya. Nah sedangkan yang gedung baru mereka ini sudah berdiri dari tahun 2005. Berarti kalau dari 2005 ke 2008 mereka sudah menempati gedung itu selama 3 tahunan ya kan. Terus gedung lama itu masih dipakai apa enggak Doi? Jawabannya enggak dipakai lagi Ce. Bener-bener sudah kosong, karena katanya sih tadinya rencananya gedung itu nantinya mau direhab, mau dibenerin gitu, tapi karena waktu itu dananya belum ada, jadi ya masih mangkrek aja begitu. Nah di sana Raka ini sekamar sama kancenya yang bernama Dede, dan mereka itu sekamar cuma berdua doang. Ya udah kenalan lah mereka ya kan, ya kali masa sekamar nggak kenal gitu kan. Ditanya lah siapa namanya, dari mana asalnya, kenapa sekolah di sini, kenapa nggak sekolah di Di besok harinya mereka ini ada kegiatan untuk perkenalan siswa-siswi baru. Kata Raka guru-gurunya enak kok, bener-bener kayak apa ya, ramah, baik, nggak ada yang galak, jutek gitu, nggak ada. Terus juga untuk senior-seniornya juga pada enak-enak kok, friendly semuanya, nggak ada yang sombong, nggak ada yang belagu tuh nggak ada. Enak kok pokoknya kata Raka lingkungannya mah. Dan setelah acara itu selesai, Raka sama teman-temannya masih ngobrol. Pada saat mereka lagi ngobrol-ngobrol ini, tiba-tiba ada beberapa orang senior yang ikut nimbrung. Senior ini awalnya mereka ini kayak ngasih tahu beberapa aturan tertulis dan tidak tertulis di pesantren itu ya kan. Ya masih biasa aja lah gitu. Nah entah kenapa tiba-tiba salah satu senior mereka ini menceritakan tentang
hal gaib yang pernah terjadi di pesantren itu. Jadi katanya waktu itu pernah ada kejadian, udah bukan sekali, udah 2 ke 3 kali, beberapa kali gitu ya. Ada sesosok atau hantu gitu ya, hantu yang menyerupai beberapa siswa-siswi di pesantren itu. Jadi si hantu ini bener-bener kayak bentukannya atau kayak tampilannya itu mirip banget sama siswa-siswi di sana gitu loh. Jadi kayak menyerupai, ibaratnya kayak doppelganger gitulah, iseng gitu loh, suka ganggu. Beberapa dari mereka yang mendengar cerita itu, jujur aja nih, mereka tuh takut karena kayak, hah beneran tah gitu, kalau misalkan tiba-tiba nanti hantunya menyerupai kita gimana gitu kan. Cuman di antara mereka yang takut-takut ini, si Raka, sang pria skeptis ya, mendengar cerita itu, gak mungkin, mana ada kayak gitu. Tapi ini dia ngomongnya dalam hati, nggak langsung ngomong gamblang depan mereka, nggak. Jadi Raka tuh kayak, mana mungkin lah ada kayak gitu, itu mah cerita karangan doang gitu, mah palingan sengaja kali kayak dibuat-buat nakut-nakutin doang gitu loh. Tapi ketika senior tuh cerita heboh gitu kan, seru, yang lain sibuk dengerin sambil antusias tapi takut juga, tapi si Rakanya kayak biasa aja gitu, responnya kayak oh gitu doang. Ya udah, singkat cerita, akhirnya mereka pun sudah mulai masuk ke semester pertama dan sudah melakukan kegiatan belajar mengajar. Selama mereka sekolah di sana sudah 2 bulanan, nggak ada kejadian yang aneh-aneh sih. Masih normal-normal aja, masih biasa-biasa aja, sampai akhirnya di sini. Di sini mereka mulai mengalami kejadian horor. Jadi ceritanya, waktu itu di jam 9 malam, Raka sama Dede ini kan lagi di kamar. Mereka nih mau tidur sebenarnya, cuman belum bisa tidur, jadi masih kayak rebahan-rebahan gitu lah ya. Nah tiba-tiba Raka ini ngerasa mau buang air kecil. Yaudah, bangunlah dia ya kan, jalan ke pintu. Pada saat dia lagi jalan ke pintu, Dede tuh nanya kayak gini, "Kah, mau kemana?" "Mau ke toilet," katanya kan. Nah Dede nyaut kayak gini, "Oh gitu, yaudah hati-hati ya." Dia ngomong tuh sambil cengar-cengir gitu kan. Nah Raka yang lihat Dede tuh kan kayak, lah kenapa tiba-tiba ngomong hati-hati, emang kenapa, kan mau ke toilet doang kata si Raka kan. Cuman Dede tuh cengar-cengir doang gitu, dibilang kayak gitu, kayak hehehe gitu-gitu, pokoknya nggak jelas lah gitu kata si Raka. Si Dede ini adalah sama dia nggak digubris dan dia pun keluar kamar ya kan. Nah jarak dari kamarnya Raka ke toilet itu lumayan karena letak toilet itu ada di ujung belakang. Di sini kata Raka, "Doi, baru kali ini aku ngerasa suasananya tuh bener-bener nggak enak, bener-bener mencekam, aku sampai merinding," kata dia. Jadi waktu itu dia ngelihat di sekeliling sana itu kan semua santri udah pada masuk ke kamar masing-masing kan. Itu suasananya bener-bener udah sepi, sunyi, nggak kedengeran sama sekali tuh suara para santri-santri yang lagi ngobrol di kamar tuh, sama sekali nggak ada. Tapi ya udahlah kata dia, karena aku sudah kebelet, aku nggak mungkin dong nahan ya kan. Udah beranilah dia kan jalan ke toilet. Pada saat dia buka pintu kamar mandi, tiba-tiba dia ngerasa kayak ada angin yang berhembus nabrak muka dia, kayak pung gitu. Dan kalian tahu nggak, pada saat dia lagi buang air kecil itu sambil ngelihat kanan kiri celingak-celinguk gitu ya, tiba-tiba dia di sini mendengar ada suara ketawa. Suaranya tuh kayak cewek, jadi kayak gini. Gitu. Oh kata dia, di situ aku bener-bener langsung jiper denger suara ketawa itu. Karena coba deh kalau misalkan kalian yang jadi dia, di situ posisinya kalian sendirian, terus tiba-tiba kalian denger ada suara orang ketawa, pasti takut kan? Seberani-beraninya manusia pasti dia jiper lah denger suara gitu kan. Nah di situ Raka bener-bener, aduh itu suara apa gitu kan, takutan lah dia tapi karena urusannya kan belum selesai, jadi udah ditahan-tahanin lama dia suara itu, pokoknya bodo amat lah, yang penting aku selesaiin dulu gitu. Nah pada saat dia udah mau selesai nih ya, udah bersih-bersih gitu, suara itu semakin lama semakin kenceng, jadi kayak gitu. Di situ nggak pakai lama, dia pun langsung lah bebersih, menyelesaikan urusan dia dan buru-buru keluar dari kamar mandi itu. Wah kata Raka, nggak bohong, aku gila, takut banget, aku sampai merinding, keringet dingin kata dia gitu kan. Dan kalian tahu nggak, pada saat si Raka udah keluar pintu dan dia lari, tiba-tiba di sini Raka terkejut, kaget, sekaget-kagetnya sampai dia tuh loncat dan jatuh.
karena dia denger di situ kayak ada yang kayak gitu dia gitu loh. Dan kalian tahu nggak ternyata itu suara apa? Ternyata yang ngagetin dia itu sampai dia jatuh itu suaranya Dede. Itu ternyata Dede di situ. Dede sama si Nopal, temen dia orang. Jadi kalian tahu nggak, suara ketawa tadi itu bukan suara perempuan, tapi suaranya Dede. Emang sengaja nakut-nakutin si Raka. Si Dede langsung kayak hahaha, kan takut kan lu, gitu. Cocok. Nah, setelah dari kejadian yang mereka nakut-nakutin Raka tadi, mereka bertiga ini baliklah lagi ke kamarnya Raka sama Dede. Ya udah, di situ ngobrol lah mereka bertiga ini kan di kamar mereka berdua. Nah, pada saat mereka lagi ngobrol-ngobrol ini, tiba-tiba Raka itu baru ingat kalau dia itu belum nyusun buku. Dia belum masukin buku-buku pelajaran yang mau dibawa sama dia besok. Yaudah, akhirnya dia pun ninggalin lah mereka berdua ya kan di ranjang. Yaudah, Raka pun jalanlah ke meja belajar untuk nyari tuh buku ini dan segala macam. Pada saat Raka lagi nyusun buku itu, tiba-tiba di sini dia denger ada suara perempuan ketawa. Suaranya tuh kayak lagi deket di situ kata dia. Jadi kayak gitu. Nah, Raka yang denger suara ketawa itu refleks lah nengok ke belakang kayak gini. Tapi dia lihat si Nopal sama Dede ini lagi cerita, lagi asik gitu. Nah, di saat yang bersamaan suara ketawa itu udah nggak kedengeran lagi gitu loh. Karena waktu itu Dede siapa Raka tuh mikir gini, apa mereka berdua ini iseng lagi ya gitu. Karena Raka masih agak negatif thinking sama mereka berdua, takutnya mereka berdua bikin suara itu kan. Tapi udah, karena mereka lagi asik ngobrol, ya sudah lah, mungkin emang iseng doang. Ya udah, balik lagi lah dia ya kan ke meja belajar, nyarilah buku-buku. Pada saat lagi nyari buku-buku kedua kali ini, di sini dia lagi-lagi mendengar ada suara perempuan ketawa, tapi kali ini suaranya lebih kencang daripada yang pertama tadi. Raka yang denger itu refleks lah nengok ke mereka berdua, karena dipikir dia mereka berdua lagi jangan-jangan bikin suara kan. Terus Raka bilang kayak gini, nggak lucu ya kalian berdua ketawa kayak gitu lagi, nakut-nakutin aku nggak bakal takut lagi, nggak, udah tahu kalian berdua kan pasti kerjaannya, katanya gitu. Mereka berdua mukanya kelihatan kebingungan dan ketakutan, karena ternyata mereka berdua ini juga denger suara perempuan itu. Terus mereka berdua tuh ngomong kayak gini, Kak, sumpah bukan kami berdua yang ketawa itu, karena kami juga denger suaranya. Tapi si Raka tuh masih kayak, alah bohong, tadi aja kalian nakut-nakutin aku sampai aku kaget gini-gini nih, pasti usil lagi kan kalian berdua gitu kan. Tapi di sini mereka berdua lagi-lagi meyakinkan kalau bukan mereka berdua yang ketawa itu aja. Sampai mereka, sumpah Kak, sumpah bukan kami berdua kata dia gitu kan. Dan di sini gongnya Cel. Ketika mereka lagi lihat-lihatan bertiga ini, di sini mereka semua mendengar suara perempuan ketawa itu lagi-lagi terdengar jelas di situ. Ya udahlah, udah dengar suara kayak gitu, mereka bertiga refleks langsung lari ninggalin kamar itu. Mereka benar-benar lari ketakutan Mereka akhirnya larilah ngungsi ke kamarnya si Nopal sama si Febri. Di situ kayak gitu kabur mereka berdua ketakutan Makanya ya kalian berdua itu ya jangan nakut-nakutin orang ya. Ini kan kena karmanya makanya. Dan karena ketakutan akhirnya mereka berempat ini tidurlah sekamar itu ngungsi Raka sama si Dede, karena yang nggak berani lagi lah mereka mau tidur di situ kan. Jadi posisinya pintu kamar mereka berdua tuh kebuka. Kejadian yang kedua ini dialami sama Nopal dan juga Febri. Dan kejadiannya itu terjadi di hari Minggu di saat siang bolong terik, matahari masih mentereng. Biasanya memang mereka ini setiap hari Minggu ada kegiatan kerja bakti. Nah, posisinya di saat itu mereka ini sudah selesai kerja baktinya, ya kan. Nah, pada saat selesai itu tiba-tiba salah satu pengurus pondok, kita sebut aja namanya Pak Samsul, dia ini nyuruh Nopal dan juga Febri untuk ngambil alat perkakas di gudang belakang. Karena ada yang mau dibenerin kata dia. Jadi bapak ini nyuruh lah mereka berdua untuk ke gudang itu. Sekalian sama kuncinya dikasih gitu kan. Dan kalian tahu nggak, gudang itu letaknya ada di belakang deket banget dengan asrama gedung lama. Yaudah, nggak pakai berpikir aneh-aneh, mereka berdua pun nurut lah dan
ke gudang itu untuk mengambil alat perkakas. Nah, ketika mereka sudah mengambil alat perkakasnya dan sudah mengunci pintu dan mereka balik badan, di sini mereka berdua melihat dengan sangat jelas kalau di ujung koridor asrama lama itu ya, mereka melihat di situ ada Raka yang lagi berdiri diam pada awalnya, terus tiba-tiba jalanlah pelan-pelan menuju ke arah sini. Dipanggillah sama mereka berdua gitu. Raka, Raka, katanya gitu. Tapi si Raka yang itu nggak nyaut, diam aja dipanggil gitu kan. Nah, dipanggil lagi sama mereka. Kak, woi, woi, katanya gitu. Dipanggil, diam aja lu nih, budok ya, kata dia orang berdua gitu kan. Tapi si Raka yang itu tetap nggak menggubris panggilan mereka dan tiba-tiba masuklah ke sebuah kamar yang posisinya pintu kamar itu kebuka. Mereka berdua bingung lah ngeliat Raka masuk ke kamar itu, kayak ngapain gitu kan tiba-tiba dia masuk situ. Nah, karena mereka berdua penasaran, akhirnya diikutin lah sama mereka berdua ini, disamperin gitu kan. Maksudnya kayak mau nanya gitu ke Raka kayak, Kak, kamu ngapain di sini gitu loh, emang ada yang nyuruh kamu ke sini? Kalian tahu nggak, begitu mereka mendekati kamar itu dan mereka ngintip ke dalam kamar, ternyata di situ kosong, nggak ada orangnya. Wah, mereka di situ udah ngeh, langsunglah kabur, celari, ngibrit mereka. Dan yang lebih gongnya lagi adalah kelasnya Raka, Dede, Nopal, dan juga Febri itu bener-bener letaknya persis di samping asrama lama. Terus mereka berdua yang tadi lari itu baliklah lagi nyamperin Pak Samsul sambil ngasih alat perkakas tadi ya kan, dengan kondisi udah, Pak, ini Pak alat perkakas Pak. Terus Pak Samsul bingung lah sama mereka berdua kan, kalian kenapa lari-lari gitu kan, sampai semua badan mereka tuh keringetan bajunya sampai basah gitu kan. Dijelasin lah sama mereka kan kayak, ya Pak tadi kamu ngeliat Raka bla 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 gitu. Dan kalian tahu nggak, di sini Pak Samsul responnya agak ngeselin. Dia bilang gini sambil cengar-cengir, kalian juga aneh, udah tahu itu bukan teman kalian malah diikutin, kata Bapak Samsul kayak gitu. Terus si Nopal tuh bilang gini, ya kami mana tahu lah Pak kalau itu bukan Raka, kami pikir teman kami, makanya kami penasaran kenapa dia masuk situ. Terus Bapak tuh ngomong gini, mana ada sih santri yang tiba-tiba masuk ke situ tanpa alasan. Lagian kayak gitu udah biasa lah, gak usah heran lah kalian. Kalian ingat kan sama omongan yang senior tadi? Bapak itu aja ngomong kayak gitu, coba geh, saya udah gak ada yang dibutuhin lagi, udah kalian balik ke kamar aja tadi gitu. Yaudah, baliklah ke kamar mereka itu. Nah, kamar mereka ini kan ngelewatin kamarnya si Raka sama Dede. Nah, waktu itu posisinya kamar mereka berdua ini kebuka, Raka sama Dede gitu kan. Ketika mereka nyamperin ke kamarnya Raka sama Dede, bener aja Rakanya ada di kamar. Ada di kamar itu. Sampai mereka kayak, nah ini Raka. Kalian kenapa, kata si Dede kan. Ceritalah mereka berdua, kamu orang tahu nggak, katanya gitu, tadi kita orang ngeliat ada Raka masuk kamar asrama lama gini gitu kan. Terus si Dede ngomong gini, Raka dari tadi di sini nggak kemana-mana, katanya gitu. Iya tapi tadi kita orang ngeliat gitu. Wah, pokoknya cerita lah di situ. Raka pas denger cerita mereka berdua masih agak skeptis sebenarnya. Terus si Raka bilang, alah kamu orang tuh kayaknya kecapean doang deh, makanya halusinasi, kata si Raka gitu. Kagak, kagak, itu bener-bener dengan jelas ini yang lihat berdua loh, nggak cuma satu orang. Sekarang kita ke kejadian yang ketiga yang dialami langsung sama si Raka. Jadi kejadiannya waktu itu di jam 9 malam Raka ini lupa ngerjain PR. Itu juga dia tahu ada PR gara-gara diingetin sama Dede. Dede tuh nanya kayak, Kak kamu udah ngerjain PR belum, katanya. Terus dia nanya, emang ada PR apa, kata dia. Itu loh PR-nya Bu Ratna, katanya gitu. Terus Dede tuh Raka tuh kayak, emang ada ya gitu? Iya ada PR Bu Ratna gitu kan. Dan PR Bu Ratna itu harus dikumpul besok. Terus Raka tuh bilang, lah bukannya pelajaran Bu Ratna itu bukan besok ya, kata dia gitu. Iya memang bukan besok, cuman kan Bu Ratna minta PR dikumpul besok pagi-pagi, dikasih ke ketua kelas, kata dia. Oh iya baru inget di situ ya kan si Raka ini. Udah akhirnya langsung lah dia bongkar-bongkar bukunya ya kan, bongkar buku-buku pelajaran gitu kan.
Nah, pada saat dia bongkar-bongkar buku itu, dia heran karena kok buku tulis aku pelajaran Bu Ratna ini nggak ada ya. Tapi coba tuh di situ dia masih cari-cari tuh, diobrak-abrik semua buku sama dia kan, dicari, bongkar semua, dihabisin semua sama dia. Tetep bukunya nggak ketemu. Terus dia bilang ke Dede, Dek, kok buku tulis aku nggak ada ya, katanya gitu. Lah, coba inget-inget, kata dia, coba di dalam tas itu kali, kantong depan, belakang, segala macam carilah, kata dia gitu. Nggak ada deh, nggak ada. Carilah sama dia kan, nggak ada memang kan. Terus coba inget-inget tadi taruh mana, kata dia gitu. Pas diinget-inget, ternyata bukunya itu dia taruh di laci meja dia di kelas. Ketinggalan di kelas, Bingung lah Raka ini. Masa iya aku harus balik ke kelas untuk ngambil yang bener dulu lah gitu. Terus dia ngomong lah ke Dede, Dek, buku aku ketinggalan Dek di kelas, katanya gitu. Waduh, kata Dede, kacau urusan. Terus gimana, kata Dede? Temenin aku yuk ke kelas ambil buku, kata dia gitu. Terus si Dede ngomong gini, lah kenapa minta temenin aku? Kamu kan pemberani, katanya. Sana lo sendiri ambil sendiri, kata dia gitu. Kan si kelas itu nggak dikunci, cuma ditutup aja, nggak dikunci kan. Tapi di sini Dede tuh nggak nemenin akhirnya karena dia ingat yang cerita senior yang menyerupai siswa-siswi itu kan, takut dia. Yaudah, jadi mau nggak mau Raka pun sendirilah ke kelas itu. Kelas yang sudah aku bilang di awal tadi, kalau kelas itu letaknya persis di sebelah asrama lama. Wow, hebat gak Raka sendirian jadi ke sana. Pada saat jalan pertama kali ya dia biasa aja sih, masih yang oke, aku bisa nih, aku boleh lah, aku berani lah ini, walaupun emang keadaannya udah gelap. Jadi waktu itu Raka cuman bawa senter. Pas dia mau masuk kelas itu agak takut dia sebenarnya. Aku nggak bohong doi, aku bener takut waktu itu, nggak bohong, aku takut banget. Tapi aku memberanikan diri dan mengubah mindset kalau nggak akan ada apa-apa di sini gitu. Pas dilihat bener aja bukunya ada di laci dia, buku itu ada tulisannya Raka gitu. Ya udah diambil sama dia. Terus sudah dia balik lagi lah ya kan, dia tutup lagi pintu kelas. Terus dia jalanlah pelan-pelan ngelewatin yaitu kamar si asrama lama itu kan. Tiba-tiba di sini dia dengar ada suara ketawa lagi. Tapi ketawanya tuh nggak heboh ya, tapi lebih kayak gitu. Raka yang dengar suara itu ya, dia langsung ada lagi suara. Tapi dia tuh nggak mau gini loh, orangnya tuh nggak mau ber-act out heboh gitu. Dia masih kayak tenang, kalem, oke, gue denger nih suara lu tapi gue nggak peduli nih gitu, bodo amat gitu kan. Jadi dia masih kayak dengan kondisi tenang walaupun dia udah keringet dingin. Dia denger suara itu jelas kok, dia abaikanlah suara itu, dia tetap jalan lah kan, jalan pelan-pelan gitu. Nah, pada saat dia lagi jalan terus dia ngelewatin kamar asrama yang pintunya kebuka, tiba-tiba dia dengar ada suara yang manggil nama dia kayak gini, Raka, Raka, Raka. Yang namanya dipanggil, reflekslah dia berhenti. Terus dia nengoklah ke belakang gitu, sambil ngecek gitu, nyari sumber suara di mana gitu yang manggil nama dia gitu kan. Ya dia gini masih gak ada suara, gak ada apa-apa tuh ya kan. Dah dia balik lagi ya kan, lanjut jalan lagi pelan-pelan gitu kan. Di sini ada lagi yang manggil nama dia, masih dengan suara yang sama. Dia manggil gini, Raka, Raka, kayak gitu. Entah kenapa kakinya Raka ini malah semakin lama kerasa makin berat langkahnya, yang membuat dia akhirnya berhenti di situ dan lagi-lagi dia nengok ke belakang. Tapi kali ini dia nyaut. Dia nanya gini, siapa ya yang manggil? Dan kalian tahu nggak, setelah dari Raka nanya siapa ya itu, tiba-tiba suara itu nyaut lagi, Dia ngomong kayak gini, sini, di sini. Kayak gitu. Raka ini ya udah dengar suara kayak gitu, bukannya dia kabur lari, dia nih malah penasaran dan malah mencari sumber suara yang manggil nama dia tuh di mana. Jadi di situ dia balik badan dan dia jalan pelan-pelan sambil mencari sumber suara itu. Nah,
Dia kan tadi sempet ngelewatin yang pintu ngelewatin kamar yang pintunya kebuka tadi. Nah, dia mendekatilah ke kamar itu, karena dia yakin kayaknya suara dari sini nih gitu. Dan kalian tahu nggak, pada saat Raka berjalan mendekat ke kamar itu, tepatnya masih di depan pintu, dia melihat di dalam kamar itu ada meja, kayak meja kayu gitu, yang udah lama gitu, meja lama. Dan di atas meja itu ada sebuah buku. Masuklah dia ini, masuk dan penasaran dengan buku itu. Karena sampul bukunya tuh bener-bener mirip kayak sampul buku pesantren itu gitu loh. Jadi pikir dia, apa ini punya santri yang ketinggalan gitu loh, karena tadinya niatnya kalau emang itu punya santri yang ketinggalan dia mau balikin gitu. Cuman pada saat dia masuk ya, terus dia ngeliat buku itu, di sini dia kaget karena ternyata buku itu ada tulisan namanya, dan tulisan namanya adalah nama Raka. Dan yang lebih anehnya lagi, buku itu tulisan tangannya itu mirip plek-ketiplek dengan tulisan tangannya Raka. Di situ Raka bener-bener, dia kan nggak megang ya, dia cuma ngeliat gini. Di situ Raka bener-bener jiper dia, bener-bener dia takut, dia langsung lah jalan mundur keluar dari kamar itu. Nah, pada saat dia lagi berjalan ninggalin kamar itu, di sini lagi-lagi dia mendengar ada suara yang manggil nama dia, masih suara yang sama kayak tadi, Raka, Raka, hihihi, Raka, katanya gitu. Nah, Raka yang jaraknya sudah agak menjauh dari si kamar tadi itu, karena dia penasaran tapi sebenarnya dia takut, tapi dia penasaran gitu ya. Akhirnya dia pun nengoklah ke belakang. Dan kalian tahu nggak yang dilihat Raka di saat itu di situ tuh apa? Persis banget di depan kamar yang pintunya kebuka tadi, dia melihat ada sosok yang menyerupai diri dia. Jadi si Raka itu ngelihat sosok itu mirip banget sama dia, plek-ketiplek, bener-bener dari atas sampai bawah, bahkan sampai ke sendal-sendalnya pun sama. Dan yang lebih gongnya adalah sosok itu lagi megang buku tulis yang dia lihat di kamar itu tadi. Dikekep gini sama dia, sambil dia ngeliat ke arah Raka. Terus kalian tahu nggak, di sini sosok itu ngomong apa? Ini jujur aku merinding. Dia ngomong kayak gini, Raka, buku kamu ketinggalan juga ya. Dia bener-bener nggak bisa bergerak. Keringet dia itu udah mengalir sekujur badan, saking dia udah bener-bener ketakutan, tapi dia tuh nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Di situ kalau misalkan pun ya itu sosok tiba-tiba nyamperin dia udah pasrah. Paling aku pingsan lah di situ sampai pagi, ya sudah lah mau diapain, pikir dia gitu kan, daripada aku terus-terusan di situ ngeliatin dia terus, mending aku pingsan sekalian lah, kata dia gitu kan. Tapi ya untungnya di saat itu dia masih bisa bergerak. Ya udah, pas dia udah bisa bergerak itu langsung lah dia lari, ngibres sekenceng-kencengnya dia lari. Terus kalian tahu nggak, di saat Raka lagi lari itu, si sosok itu masih manggilin nama dia, kayak Raka, Raka, Raka. Lama-lama suara dia semakin kencang, semakin cempreng, ngeselin sebenarnya, cuman serem juga gitu kan. Di situ Raka udah nggak pakai nengok ke belakang lagi, langsung lah dia kabur, bodo amat, dia nggak peduli sama tuh setan. Los, kata dia, penting kabur aku. Dari situ Raka karena sudah belajar dari kejadian yang itu, setiap dia pulang dari sekolah ya, dia selalu ngecek semua barang-barang itu di laci dia masih ada apa enggak. Oke, itu dia tadi adalah cerita dari Kance kita Raka pada saat dia masih mondok di salah satu pondok di daerah Jawa Timur. Lagi-lagi pesan yang bisa kita ambil dari ceritanya Raka ini adalah jangan meremehkan sesuatu atau seseorang. Apapun itu yang ada di dunia ini, kita harus saling menghormati dan menghargai. Oke? Karena mereka walau gimana pun ya, itu tetap ada. Gitu. Jadi kita harus bisa saling menghargai, saling menganggap gitu, dan jangan menghina atau meremehkan sesuatu lah gitu ya. Jadi segitu aja video hari ini. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian dapat update terbaru dari video-videoku. Dan jangan lupa untuk share juga ke kanca-kanca kalian supaya mereka tahu kalau ada channelku di bumi ini. Dan buat kalian yang ada ide dan saran yang pengen aku bawakan di video selanjutnya, silahkan komen aja di
di bawah sini. Oke, yaudah Ce, kita ketemu lagi ya di next video. Oke, bye bye.